Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Dr. Andes Agus Hartadi MSI selaku Ketua Panitia Hari Jadi Kabupaten Gunung Kidul. Yang kami hormati Bapak Khairul Agus Mantara SIPMM selaku Wakil Ketua Panitia Hari Jadi Kabupaten Gunung Kidul. Yang kami hormati Bapak Klik Yuniantoro Esos MM selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul. Yang kami hormati Ibu Asar Janjang Rianti selaku Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Gunung Kidul. Dan yang kami hormati rekan-rekan media Kabupaten Gunung Kidul yang berbahagia. Senang sekali rasanya pada kesempatan siang hari ini berbeda dengan jumpa pers seperti biasanya. Kali ini jumpa pers kita kemas, kita live-kan melalui channel YouTube Daksinarga TV. Dan sama-sama kita akan membahas tentang menyambut hari jadi ke-192 Kabupaten Gunung Kidul. Baik, tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan mungkin dari Bapak Agus Hartadi selaku Ketua Panitia Hari Jadi Kabupaten Gunung Kidul. Pak, ini persiapannya seperti apa aja mungkin bisa disampaikan ke teman-teman sekalian, monggo Bapak. Terima kasih Mbak Reza, pemirsa televisi Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul dan juga pendengar radio Daksinarga Gunung Kidul yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Terkait dengan persiapan Hari Jadi Kabupaten Gunung Kidul yang ke-192, ini beberapa agenda sudah mulai dilaksanakan dari awal Mei dan nanti mungkin berakhirnya tidak hanya akhir bulan Mei, sampai beberapa hari setelah bulan Juni nanti kita masih ada kegiatan. Ada hal yang barangkali berbeda dengan kegiatan-kegiatan dari peringatan Hari Jadi sebelumnya. Perbedaannya pada titik-titik, tidak semua, tapi ada titik-titik yang memang kita konsep untuk inovasi. Untuk ini kami nanti mohon bantuan pada pers. Kegiatan ini tolong sekaligus dipopulerkan, diviralkan. Kalau bisa tidak hanya di Gunung Kidul nih, viralnya seluruh Indonesia, Mbak. Salah satu kegiatan yang barangkali berbeda nanti di kegiatan, ada kegiatan fashion show, Batik on the Beach. Ini karena kita tahu bahwa Kabupaten Gunung Kidul kan punya pantai panjang sekali, 72 km yang itu sudah diminati wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Luar biasa. Kita akan memperkenalkan potensi yang ada di Gunung Kidul, di samping potensi alamnya juga keterampilannya. Nanti akan dilaksanakan di salah satu pantai dari beberapa titik pantai yang ada di Gunung Kidul. Pesertanya nanti kita mengambil talent yang memang profesional, juga dengan talent-talent lokal. Bahkan nanti OPD juga mengirimkan talentnya. Itu untuk fashion show. Kemudian ada kegiatan yang mungkin sangat berbeda dengan biasanya. Ini Pak Wakil Ketua yang kebetulan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, ini punya kegiatan Karnival Gunung Kidul. Konsepnya Karnival on the track. Nanti lebih detailnya seperti apa biar dijelaskan oleh Pak Wakil Ketua. Rencana kita laksanakan malam hari. Kita mengambil start dari sekitar alun-alun daerah persiapan, kemudian start jalannya sekitar Simpang 3 Pasar Pring itu sampai ke Monumen Tobong. Ini dilaksanakan malam hari biar penonton tahu kerlap-kerlipnya Gunung Kidul, bahwa Gunung Kidul enggak dipandang sebelah mata. Iya, betul. Ini akan lebih menarik kalau yang biasa dulu pernah di Gunung Kidul kemudian lewat, sekarang Malioboro kok pindah ke Gunung Kidul. Semakin ramai ini gitu ya Pak. Akan diikuti juga ini peserta lokal juga dari yang profesional, bahkan sudah ada yang mendaftar dari Bali, dari Banyuwangi. Nanti lengkapnya Pak Wakil Ketua. Kemudian untuk upacara tetap kita laksanakan upacara karena ini kebetulan situasi COVID sudah mulai normal, masyarakat kelihatan juga sudah rindu dengan kegiatan-kegiatan semacam itu, sekaligus nanti juga silaturahmi. Bergodonya nanti dari 18 Kapanewon dan OPD semua mengeluarkan. Insya Allah nanti tanggal 17 Pak Upati mau sowan ngerso dalem, semoga berkenan beliau jadi inspektur.
Baik. Inspektur pada saat upacara. Kemudian ya kalau ngerso dalam mungkin tidak tindak, minimal nanti wakil gubernur bisa tindak. Oke. Itu kemudian ada event Gunung Kidul Run atau lari 5 kilo. Tapi Pak Bupati yang kebetulan juga suka olahraga, bahkan melebihi atlet, 5 kilo itu untuk ukurannya Pak Evi wartawan itu kurang jauh katanya. Nanti bisa jadi 10 kilo Pak, 10 Baik. kilo. Wajib kepada kepala OPD untuk mengikuti statnya. Syukur nanti sampai finish, tapi garis start dan finish jadi satu, Yeah. sehingga jalan mungkin 1 kilo balik lagi sudah start dan finish. Oke. Ya, ya, itu. Kemudian kegiatan penunjang lainnya banyak kecil-kecil. Nanti Pak Wakil Ketua biar nggak monopoli saya, Ya. biar ada Pak Ketua, ada Pak Komin. Yang jelas kegiatan ini untuk masyarakat, dari masyarakat biar menikmati dan tolong, sekali lagi tolong. Ini Ya. diviralkan. Kita punya saudara di Jakarta, di Lampung, di Sumatera, itu diberitahu dalam waktu dekat mungkin nanti sore. Ini kita sudah pasang foto booth di beberapa titik. Ini monggo nanti teman-teman pers untuk dipublikasikan foto Yeah. booth kita dengan logonya seperti ada gambar hati, karena kita kan temanya sih kinasih ing sesami, dan kemudian logonya hati. Kinasih itu kan rasa saling menyayang, itu dari rasa, itu dari hati, sehingga kita mengambil sedikit logo itu ada gambarnya hati nanti di angka 192-nya. Baik. Sementara itu Mbak Reza, Oke. monggo nanti biar disambung Oke. Pak Wakil Ketua. Baik, terima kasih Pak Agus Sartadi gitu ya. Tema untuk menyambut hari jadi atau hari jadi Kabupaten Gunung Kidul Sih Kinasih ing Sesami begitu ya Pak. Nah ini tentu selain teman-teman media begitu ya, tentu dibutuhkan dukungan dari masyarakat. Ini apa yang bisa dilakukan masyarakat di rumah Pak untuk menyemarakan hari jadi besok? Apa aja yang bisa dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul? Iya, terima kasih. Kami sebenarnya sejak kemarin tanggal 1 Mei sudah menyampaikan himbauan kepada seluruh Panewu, kemudian juga Pak Lurah, sekaligus waktu itu sebenarnya masih dalam suasana lebaran, biar masuk Gunung Kidul, warga masyarakat Gunung Kidul yang menikmati lebaran ini juga melihat semaraknya Gunung Kidul dengan memasang umbul-umbul. Semua masyarakat, dan saya kebetulan keliling, sudah masif, di mana-mana sudah terpasang Yeah. umbul-umbul masif. Kemudian kecuali itu nanti ada gaung gamelan. Gaung gamelan. Jadi semua kelompok masyarakat yang punya gamelan nanti akan pada saatnya yang sudah dijadwalkan akan membunyikan gamelannya itu dengan minimal 2 gending. Syukur 3 yang gending wajib itu Ibu Pertiwi, kemudian Dumadining Gunung Kidul. Nanti plus berapa gending-gending pilihan. Baik. Itu yang untuk masyarakat. Kemudian event-event lomba itu nanti juga diharapkan bisa diikuti oleh semua warga masyarakat. Ya, misalnya lari tadi, nanti ada kelompok umum, kelompok pelajar, dan pelajar itu masih dibagi SD, SMP, SMA dan SMK sederajat. Itu kemudian nanti ada pameran dari UMKM, itu juga masyarakat yang punya potensi apa saja silahkan dipamerkan nanti di TBG tempatnya. Kebetulan kita punya TBG itu berbeda dengan TBG lainnya. TBG Gunung Kidul itu TBG paling aktif Betul. di dinasnya Pak Agus ini. Ya. Dan hampir setiap hari itu semua sudah booking untuk melaksanakan kegiatan di sana. Meskipun secara regulasi kita belum mengatur tentang bagaimana pembiayaannya, sehingga Pak Agus ini sering tombok ini katanya, tombok minimal untuk lightingnya ini. Oke. Ini melibatkan masyarakat, dan juga nanti di puncaknya itu pada saat resepsi Ya. nanti juga akan ditutup dengan pagelaran wayang kulit. Wah. Dalangnya ini dalang yang saat ini juga viral. Siapa Dalangnya Yusuf, Ki Yusuf. Itu dalang kecil tapi sekarang sudah dewasa. Itu kelihatannya mengadopsi gayanya Seno, tapi belum berani gojekan dengan Tatin ini. Yusuf belum berani. Itu kemudian untuk tontonan yang lain, Oke. ini nanti Pak Kondo Kabudayaan ini akan menyajikan berbagai event di TBG untuk dinikmati oleh masyarakat.
Baik, tentunya Itu. gratis ya Pak untuk masyarakat. Kelihatannya, bukan kelihatannya, ini tentunya semua kegiatan ini disuguhkan untuk masyarakat tanpa dipungut biaya. Karena Luar pengalaman biasa. di dekat sini dulu pernah dipungut biaya, malah nggak ada yang datang. Ini tanpa dipungut Ya. biaya. Karena Oke. kebetulan Gunung Kidul itu gudangnya seniman, sehingga kalau disuguhi kesenian kok harus bayar. Kita orangnya banyak yang sudah seniman kok bayar. Baik. Gitu. Tentunya ini menjadi tontonan untuk masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul yang ditunggu-tunggu nih Pak. Momen hari jadi selalu banyak kegiatan-kegiatan kesenian dan kegiatan lain. Tentunya masyarakat juga pastinya mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Baik, terima Harus. kasih Pak. Harus begitu Ya, ya. Dan harus. juga dengan adanya rekan-rekan media, Bapak tadi berharap teman-teman sama-sama bisa mempublikasikan. Karena bukan hanya di Gunung Kidul aja, monggo diviralkan sampai ke luar Gunung Kidul juga begitu ya Pak. ya. Nah ini barangkali juga karena kalau berbicara tentang Gunung Kidul itu adalah daerah tujuan wisata. Apalagi tadi ada event yang ada di pantai. Wah ini pantai kan juga banyak dikunjung oleh para wisatawan begitu ya. Dan ini tentu saja bukan hanya mereka datang menyaksikan, tapi mungkin bisa tinggal di situ 1 hari begitu ya Pak, untuk menikmati kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Oke baik, terima kasih Pak Agus Hartadi dan mohon izin saya lanjut ke Pak Agus Sumantara. Pak Agus selaku Wakil Ketua Panitia Hari Jadi Kabupaten Gunung Kidul tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus Hartadi begitu ya. Banyaknya kegiatan yang tentunya membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat. Dan juga ada kegiatan-kegiatan yang beda dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi tadi disampaikan ada karnival tapi malam hari gitu Pak. Ini tentunya beda dari tahun-tahun sebelumnya. Ini apa Pak yang mendasari kok malam hari? Apakah ingin membuat Gunung Kidul semakin kemerlip lagi di Kabupaten Gunung Kidul biar dikenal lagi oleh banyak orang? Seperti apa nih Pak? Terima kasih Mbak Reca. Selamat siang kawan-kawan media dan pemirsa radio dan TV Daktinarga dimanapun berada. Yang pertama kami sampaikan bahwa Pak Bupati kita ini kan punya style lain. Jadi beliau kemarin perintahkan kepada kami, kepala perangkat daerah ini, cobalah hari jadi 192 ini kalian buat yang beda. Bedanya apa saja? Yang pertama beliau wanti-wanti pada kita, sebenarnya kalau bisa itu kegiatan kalian jangan mudah ditebak. Kalian mau ini sudah banyak orang tahu, wah itu udah gitu, tidak menarik lagi. Akhirnya kami mencoba meng-create kegiatan-kegiatan yang memang keluar dari zona biasanya. Yang pertama dari susunan kepanitiaan. Baru kali ini kepala dinas jadi wakil ketua. Biasanya jajaran pimpinan itu dikuasai oleh sekretariat. Tahun ini Pak Bupati memerintahkan kepala dinas kebudayaan menjadi salah satu unsur pimpinan. Jadi wakil ketua, ini beda yang pertama. Yang kedua, pada tahun ini nanti Pak Bupati juga akan sampaikan pidatonya yang sudah kesekian kalinya memberikan tugas kepada Kepala Dinas Kebudayaan untuk penyempurnaan sejarah Gunung Kidul. Besok pada malam tirakatan akan disampaikan sekilas tentang hasil kajian sejarah Gunung Kidul, karena ada kemungkinan penyempurnaan dan ada kemungkinan berubah tanggal dan bulannya. Sehingga nanti tim kajian kami yang kebetulan kami bentuk sudah 2 tahun yang lalu ini bekerja keras dan besok akan sampaikan hasil kajiannya. Tapi tidak akan saya sampaikan sekarang ya. Nanti ya tidak berhak, misalnya yang punya hak adalah para dokter-dokter yang melakukan kajian itu. Jadi kami kerjasama dengan UGM, praktisi dan UNJ, mereka yang berlatar belakang sejarah, untuk kami lihat kami minta untuk melihat sejarah secara literasi pemerintahan. Jadi mereka nanti akan sampaikan secara detail ketika tanggal ini, hari ini, literasinya apa, datanya apa. Jadi akan disampaikan secara detail, nanti kupas tuntas pada saat malam tirakatan. Baik. Dan tim sudah kami kondisikan, kami hubungi, insya Allah mereka siap hadir bersama-sama kita. Kemudian yang beda berikutnya adalah awalnya Pak Bupati pengen fashion show on the water. Jadi fashion show di atas air. Jadi tawaran yang kami sampaikan pertama kali adalah bagaimana kalau di Njunge Pak Bupati, Njunge bagus tapi kurang begitu menantang, cobalah tari yang agak menantang. Akhirnya beliau, cobalah Gus kamu cari backdropnya laut itu loh. Akhirnya kami dengan tim, dengan teman-teman Dinas Koperasi UMKM, kami survei lapangan, akhirnya satu titik yang bagus, kebetulan dulu pada satu kami gunakan untuk voli pasir internasional ya,
nanti di sana akan kami gelar fashion show itu. Yeah. Fashion show on the beach. Jadi nanti latar belakangnya adalah laut. Ini tidak rahasia lagi Pak, sudah dipajang di Videotron ya Pak. Videotron sudah tayang itu. Jadi di pantai sepanjang itu nanti latar belakangnya laut Pak. Jadi di situ juga ada gelaran UMKM nanti. Jadi nanti masyarakat juga bisa dari pagi menikmati produk-produk batik dan teman-temannya. Yeah. Dan kemarin pada saat Pak Bupati mengumpulkan THL ada perintah baru. Apa nih Pak? Bahwa yang fashion show besok untuk OPD 2 pasang, kemarin perintahnya 1 pasang, 2 pasang akhirnya, 1 pasang wajib dari THL. Ini THL wajib ikut, dari peran serta itu. Kemudian beda yang lain adalah peran serta semua komponen di dalam kegiatan Hari Jadi tahun ini. Pak Bupati bilang itu teman-teman kita yang aliran kepercayaan, kemudian komunitas-komunitas, semua agama, hadirkan dan ajak mereka untuk bersama-sama menikmati gemerlapnya Hari Jadi ini. Ini beda yang kesekian kalinya. Kemudian saya nggak mau itu kalau karnaval itu hanya memindah panggung dari panggung di darat, kemudian kalian pindah di jalan. Artinya nggak mau ketemu yang hiburan udah biasa ditemui di Rasulan, di ini. Saya pindah di jalan nggak mau beliau. Akhirnya saya coba sampaikan konsep kami. Tapi kalau ini belum saya keluarkan, nanti tidak menarik itu. Ini saya sampaikan. Yang jelas kami segukan kepada beliau kemarin konsepnya adalah kami mengundang 10 kelompok dari luar daerah. Kelompoknya ada dari Bali, Banyuwangi, Wonosobo, kemudian 4 kabupaten kota DIY, kemudian juga melibatkan komponen dalam Gunung Kidul. Yang kami pilih adalah siswa. Jadi tahun ini kami akan menggerakkan Daksinarga Karnival namanya. Jadi ini Daksinarga Karnival ini yang dari Gunung Kidul kami kerahkan siswa. Karena pesan beliau ya cobalah Gunung Kidul kamu tampilkan yang gagah-gagah, yang ganteng, yang ayu itu banyak enggak Gunung Kidul. Kami kemarin udah kumpulkan kepala sekolah, saya minta untuk menyiapkan talentnya besok yang cari yang paling ganteng, cari yang paling ayu. Sehingga nanti tanggal 27 malam ini nanti kita akan melihat seberapa gagah masyarakat Gunung Kidul. Dan ini akan kami gelar ya insya Allah besar, dan paling ujung nanti paling depan kami akan tampilkan marching bandnya AAU. Kami sudah berkomunikasi dengan officialnya, sudah berkirim surat, insya Allah nanti 150 talent dari AAU akan menggetarkan Gunung Kidul, dan ini nanti dan dia di barisan paling depan. Kemudian beda yang lain adalah untuk lomba lari. Pak Bupati kemarin larinya jangan di depan kantor kita, sudah bosan kita setiap hari lari di situ. Cobalah kamu cari yang ada nilai-nilainya tentang pembangunan atau mungkin potensi di Gunung Kidul. Akhirnya kami coba dengan Kepala Dispora menawarkan awalnya mau di sekitar Beji, Ngawen. Namun demikian di sana kita masih kami hitung tentang transportasi dan lain sebagainya, karena pusat acara ada di Wonosari. Akhirnya kami geser agak ke utara dan kita menggunakan warisan budaya geologis kita yang ada di Ngalang itu. Kita akan coba ubek-ubek di sana nanti, setarnya di sana, kemudian nanti finishnya di sana. Ini beda karena nanti akan melewati perkampungan, akan melewati ada hutannya dikit. Jadi inilah nuansa beda untuk kegiatan lomba itu. Kemudian besok juga ada lomba-lomba yang secara parsial, ada lomba lari, lomba tenis lapangan. Tenis lapangan ini kemudian digelar di 4 kelompok umur. Ada kelompok umur kemarin jumlahnya 120 tahun, besok jumlah 100. Kemudian ada kelompok fans, ini pasangan mix bapak dan ibu, kemudian ada anak dan anak. Jadi ini rame nanti. Dan tanggal 20 rencananya maestro tenis Indonesia bahkan dunia Yayu Basuki mau eksebisi main bersama dengan Pak Bupati. Mudah-mudahan nanti acaranya klop dengan Pak Bupati bisa membersamai pada saat pembukaan turnamen tenis untuk yang khusus kelompok umur 100 tahun. Jadi nanti
harapannya setelah upacara Hari Kebangkitan Nasional nanti kita langsung eksibisi tenis yang mudah-mudahan membangkitkan gairah tenis di Gunung Kidul. Kemudian giat-giat yang lain yang bekerja sama dengan KONI kami gelar kemarin sirkuit antar pengurus KONI, lomba voli kami gelar di gedung Serbaguna, dan alhamdulillah Gunung Kidul menjadi pemenangnya, dan ini luar biasa. Kemudian tadi disampaikan gaung gamelan ini memang iya, dan kemarin ada perintah baru dari Pak Bupati, di samping 2 gending tadi Bu Pertiwi dan Tumatini Gunung Kidul, ada satu saya minta gending yang coba karya-karya kita di sekarang ini. Sudah kami siapkan 4 gending kemarin, sudah kami ajukan ke Bapak melalui Kabak Protokol. Mudah-mudahan nanti segera dipilih dan kami akan sebarkan notasinya kepada masyarakat agar pada tanggal yang kita tentukan semua pemilik gamelan ini nanti akan membunyikan gamelannya, dan ini akan riuh Gunung Kidul penuh dengan suara gaung gamelan ini. Ini saya pikir luar biasa. Dan untuk upacara kita juga selenggarakan di alun-alun, nanti sudah saya sampaikan kepada Pak Ketua. Yang beda lagi adalah kita nanti akan ziarah. Sesuai rencana kita akan berangkat dari Balai Kaluran Ponjong. Kita start dari sana, kemudian akan kerjasama dengan masing-masing potensi Kaluran Ponjong, nanti dengan potensi masing-masing yang punya iringan-iringan bergodo atau apapun nanti akan bersama-sama dengan kami, semua panitia, semua eselon 3, semua rekan-rekan nanti akan diperintahkan untuk berjalan dari Kaluran Balai Kaluran Ponjong menuju makam Tumenggung Poncodirjo. Jadi nanti akan kita ziarah-ziarah yang masuk ke makam, nanti mungkin utusan Forkopimda. Yang lain nanti akan membersamai sampai di makam. Ini yang beda itu Anjang sana juga beda. Kita coba putar-putar, nanti tidak sesuai kemarin monoton. Nah, tahun ini kita buat beda untuk formasinya, kemudian tujuan yang akan kita kunjungi. Sekiranya itu yang yang beda, yang sangat colok dengan tahun-tahun kemarin. Ya harapannya pokoknya minta tolong pada teman-teman media apa yang kami sampaikan nanti mungkin bisa di backup, sehingga nanti betul-betul kegembiraan hari ulang tahun Gunung Kidul yang 192 ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat ini nanti akan beranjak dari situasi yang mungkin saat ini masih menurut saya ini tentang kebudayaan yang masih perlu ditingkatkan untuk bisa bergelora lagi, sehingga nanti dari sekian kelurahan yang selama ini statusnya masih kantong bisa beranjak naik menjadi kaluran rintisan dan seterusnya, dan target kita adalah kaluran mandiri budaya dan pelestarian ini yang isinya dari pelindungan, pengembangan, pemanfaatan budaya yang menuju industri budaya ini betul-betul dirasakan mulai dari kita geber pada saat hari ulang tahun Gunung Kidul 192. Demikian Mbak Riza. Luar biasa, ternyata semuanya out of the box begitu ya Pak. Ini tidak out of the box, tapi beyond the box. Beyond the box, beyond ya, the box sudah kita. Beyond the box. Iya, beyond the box. Oke. Luar biasa, jadi banyak kegiatan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Agus Mantara bahwasannya untuk malam tirakatan akan ada penyampaian sejarah Kabupaten Gunung Kidul. Tapi ini masih rahasia begitu ya Pak, karena nanti monggo biarkan para ahlinya yang menyampaikan, kita dengarkan besok di malam tirakatan. Dan ini untuk karnival di malam hari begitu ya Pak. Ini apakah dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sendiri gitu ya, selain membuat tontonan kepada masyarakat begitu ya, apakah ini juga untuk menarik para wisatawan untuk tinggal di Gunung Kidul, karena kan malam hari gitu ya Pak, nggak mungkin nih cuma jalan-jalan aja, harapannya kan mungkin bisa tinggal di Gunung Kidul menikmati suasana yang lain juga, gimana nih Pak? Tentunya demikian. Jadi pada saat Pak Bupati melontarkan kepada kami terutama pada saat itu, kita punya satu gagasan bahwa Gunung Kidul menjadi daerah tujuan wisata. Saya pada saat itu sampaikan kepada beliau, Pak, yang bisa untuk akselerasi itu adalah pertama culture tourism, yang kedua sport tourism di Gunung Kidul ini. Kita akan coba genjot 2 sektor ini. Yang kebetulan saya Kepala Dinas Kebudayaan, tentu saya akan genjot di culture tourism.
beberapa potensi kebudayaan di Gunung Kidul tidak dilakukan lagi. Dari prehistori, kemudian zaman klasik Hindu-Buddha, kemudian Mataram Islam, kemudian zaman kolonial, zaman sebelum kemerdekaan, zaman kemerdekaan, zaman Orde Baru, kemudian reformasi, zaman sekarang ini luar biasa. Semua ada tinggalannya. Dan ini tidak ditemukan di daerah lain. Anda kalau misalnya muter di Gunung Kidul cari menhir tidak susah. Hampir setiap kelurahan punya menhir. Dan ini tidak ditemukan daerah lain. Dan itu yang bisa menghadirkan wisatawan manca. Lah, besok ini memang kami coba create. Kami coba bahwa ini juga kebetulan kami di support dengan dana keistimewaan ya untuk kegiatan yang karnival ini. Kami memang di PRI oleh DIY. Bagaimana Gunung Kidul punya ikon. Punya ikon yang betul-betul bisa menghadirkan wisatawan di Gunung Kidul. Jadi harapannya adalah satu gagasan kami dulu yang kami branded namanya Gambyongan, greget ambangun budaya ngudi panggesangan, ngudi rarjaning panggesangan, itu adalah realnya itu. Besok kita akan gelar event, kemudian masyarakat bisa menikmati, bisa menjajakan jajanannya itu, kemudian ada yang beli, ada yang jual. Kemudian ada putaran wisatawan asing yang datang di situ. Yang kita gelar adalah kita coba explore ini prosesnya. Sehingga nanti harapannya adalah masyarakat bisa menikmati pundi-pundi keuangan dari kegiatan kita ini. Dan ini satu kegiatan yang memang punya ini agak idealis memang. Bagaimana kita akan membangun Gunung Kidul beda. Hari ini seperti ini, besok harus beda lagi. Kan inilah sebenarnya akan menjadi menarik Gunung Kidul. Kalau hari ini demikian, besok demikian, maka akan bosan orang di Gunung Kidul. Ya, karena kita juga udah coba mempersiapkan diri dari kebetulan di wilayah area kewenangan kami, dari kuliner, kemudian dari seni, kami coba habis-habisan untuk bagaimana membackup Gunung Kidul ini sesuai dengan tujuan berarti menjadi salah satu destinasi wisata internasional. Oke, baik. Dan untuk rangkaian kegiatan hari jadi ternyata semua potensi di Kabupaten Gunung Kidul dikeluarkan semua besok gitu ya Pak. Bahkan yang fashion show ini nanti batik begitu ya Pak? Iya, batik. Iya, batik. Ini semua rekan-rekan termasuk juga rekan-rekan THL juga nih nanti akan berkontribusi semenarik mungkin batik mereka begitu ya Pak Agus ya. Atau pesannya motifnya? Kemarin ya pokoknya cari talent yang menarik lah. Coba kita lihat bahwa selama ini orang Gunung Kidul kan diragukan. Diragukan kegantengannya, diragukan keayuannya. Cobalah besok kita lihat bersama seperti apa gagahnya orang Gunung Kidul ya di situ besok. Baik, dengan batiknya gitu ya. Siapa tahu nih nanti batiknya Gunung Kidul banyak diminati oleh teman-teman yang lain begitu ya Pak, dengan model-modelnya besok yang akan berlaga di fashion show begitu. Nah, ini juga tentang karnaval tadi Pak, masih kembali ke karnaval. Ini diputuskan teman-teman siswa-siswi begitu ya yang nantinya akan bergabung. Ini untuk temanya sendiri Pak di karnaval tersebut atau mereka tentang kesenian atau lain sebagainya, atau apa aja yang harus ditampilkan saat karnival oleh teman-teman siswa-siswi ini? Jadi kami akan mencoba menampilkan multi genre. Jadi selama ini orang berpikir bahwa kebudayaan itu reog, kebudayaan itu jadel, kebudayaan wayang, kebudayaan koprak. Anda bisa lihat nanti, apa yang akan kami tampilkan seperti itu enggak. Jadi inilah yang akan coba kami bawa, pemikiran warga masyarakat tentang kebudayaan. Kebudayaan adalah komprehensif, kebudayaan adalah daur hidup. Sehingga ini menjadi menarik nanti. Oh ternyata ini kebudayaan toh. Oh ini seperti ini. Lah nanti orang akan kalau bisa itu orang, oh gitu. Ini akan coba kami buat seperti itu. Sehingga nanti inilah yang akan kami coba suguhkan, akan coba kami berikan kepada masyarakat ini biar maksudnya tidak hanya masyarakat di Gunung Kidul loh ya. Makanya ini kan kami minta ada dukungan pers ini untuk bagaimana ini coba kita kalau dalam bahasa kebudayaan dibiwarak kayak kemana-mana ini. Kami juga sudah coba melalui line kami coba akan sampaikan ini kepada siapapun. Dan ini menjadi menarik yang tujuan wisatawan nginep di sini, bakminya laris, kemudian sotonya laris,
pecelnya laris, Iya. mungkin sate-sate juga laris, semuanya yang ada di Gunung Kidul kepayon kabeh. Dan inilah yang menjadi satu multiplier effect dari kegiatan kebudayaan, kegiatan yang mendukung hari jadi Gunung Kidul ini yang menjadi penting. Luar Ini, biasa. ya. Jadi nanti saat kita nonton karnivalnya nih kita akan terkagum-kagum, terkejut dan juga jadi tahu begitu ya. Oh, Ya. ternyata ini adalah khasnya Gunung Kidul dan lain Ya, sebagainya. Luar biasa. Dan tadi untuk Gunung Kidul Run ini juga berbeda dengan Biasanya. Iya, jadi Biasanya dari lari dalam kota tuh. Ini kita akan melewati hutan-hutan begitu ya Pak, perkampungan Iya. juga. Ini akan menjadi menarik besok dan mungkin juga akan menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat sekitar, menumbuhkan perekonomian di Iya. sekitar masyarakat juga begitu Betul, ya iya. Pak. Iya. Baik, terima kasih Siap. Bapak Agus Mantara, tadi sudah disampaikan banyak hal terkait tentang persiapan untuk hari jadi Kabupaten Gunung Kidul ke-192. Ini ada Bu Asar selaku pelaksana tugas Sekretaris Dinas Kominfo. Bu Asar, ini mungkin Bu Asar juga bisa memberikan tanggapannya juga atau mungkin harapan kepada rekan-rekan media gitu ya, dengan tadi banyaknya kegiatan yang akan disampaikan ternyata beyond of the book gitu ya. Ini sesuatu yang akan menarik nantinya. Ini juga dibutuhkan dukungan dari rekan-rekan media, bahkan harus diketahui masyarakat luas selain Kabupaten Gunung Kidul dan juga masyarakat lain. Harapan Ibu apa nih Bu? Ya, makasih Mbak Reza ya. Kadang warga Dek Sinarga, pemirsa Dek Sinarga TV, bersama kami hadir di sini teman-teman media. Ini partner kerja yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh beliau Ketua Panitia dan Wakil Ketua Panitia, maraknya kegiatan hari jadi Gunung Kidul. Ada fashion show, ada karnival, ada gelar potensi IKM, ada olahraga juga dan berbagai gelaran budaya. Itu tidak akan ada gaungnya apabila tidak terpublikasikan, terinformasikan dengan baik ke seluruh khalayak. Dan tentunya Pemkab Gunung Kidul dalam hal ini Dinas Kominfo tidak akan berhasil juga menyasar sampai ke seluruh rakyat Gunung Kidul, masyarakat Gunung Kidul, warga Gunung Kidul yang di luar daerah, wisatawan dari luar daerah, ketika hanya kami yang mempublikasikan. Karenanya tentunya kami sangat berharap ada bantuan, kolaborasi dengan teman-teman media semuanya untuk membantu kita mewartakan, mempublikasikan Gunung Kidul, baik lewat media online, televisi, juga lewat media cetak. Mudah-mudahan terbantu semuanya. Jadi gelaran ini, publikasi ini sebetulnya pemantik saja untuk nanti kemudian lebih luasnya ada spill over gitu ya. Tadi kalau disampaikan Pak Wakil Ketua, multiplier effect. Nah, melalui momentum hari jadi ini kita berharap ada spill overnya untuk nanti lebih mempublikasikan Gunung Kidul pada umumnya. Jadi kalau ada pembangunan, ada budaya, pariwisata, IKM, dan apapun potensi di Gunung Kidul itu masif, syukur-syukur viral. Jadi kita berharap viral sampai ke nasional gitu Mbak Reza. Baik, Kami mohon mudah-mudahan. sekali teman-teman media untuk membantu kita di Pemkab Gunung Kidul untuk melaksanakan publikasi ini secara masif dan bersama-sama. Baik, terima kasih Bu Asar. Harapan kepada rekan-rekan sekalian dan Bapak Ibu sekalian, pemirsa channel YouTube Dek Sinarga TV. Kali ini kita akan masuk di sesi tanya jawab. Kami juga berharap untuk rekan-rekan monggo apa yang ingin disampaikan atau apa yang ingin ditanyakan. Kita buka sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman rekan media ada yang ingin ditanyakan seputaran nanti persiapan atau mungkin pada kegiatan hari jadi Kabupaten Gunung Kidul ke-192. Monggo. Sambil menunggu rekan-rekan yang ingin bertanya gitu ya. Biasanya yang tua karena biar tampil beda, karena saya beda-beda tuh. Kita sekarang yang muda yang bertanya. Kalau Monggo Jembaras biasanya dipersilakan. bertanya, ora takon ya iso kuwi berbeda juga nantinya. Iya, jadi rasa takon kayak rampung juga berbeda itu. Beda karo temane sana, pokoknya tampil beda gitu. Ayo mari teman-teman. Oh, Ayo, kalau mungkin saya, Pak Ewi ingin menyampaikan atau ini- mungkin ada iya saran mungkin Pak. Yang jelas karena ada 2 Agus ya. Ketua, jadi ini baru tampil beda juga ketua panitia, nama-nama sama-sama Agus dan wakilnya itu juga beda. Enggak, jadi
rasanya mungkin karena lama menunggu di sini sejak pagi, benar berarti pertanyaannya hilang gitu ya kira-kira seperti itu. Jadi yang jelas gini aja, itu yang acara hasil kajian itu diumumkan kapan nanti yang oleh malam tanggal? Jadi pada saat malam tirakatan nanti akan disampaikan hasil kajian oleh tim kami. Ya. Dan di closing statement tim itu nanti akan diberikan satu rekomendasi kepada Pak Bupati. Demikianlah Pak Bupati hasil kajian kami yang berdasarkan data fakta dan kajian ilmiah, maka kami temukan demikian. Selanjutnya kami persilahkan Pak Bupati untuk menindaklanjuti ya. Nanti tinggal Pak Bupati ini Mas. Gitu ya. Tindak lanjutnya mau seperti apa ini? Yang jelas kajian sudah kami selesaikan, sehingga nanti akan disampaikan pada saat malam tirakatan. Ya. Nah, misalnya berbeda, hasilnya tidak tanggal 27 Mei. Kemudian kebetulan jatuhnya Juni, 1 Juni. Nanti ulang tahun lagi enggak kira tidak sangat tanggal 1 Juni. Ini penting juga pertanyaan yang perlu ditanyakan juga. Karena nanti kalau beda. Makanya ini kan closing statement nanti disampaikan Pak Bupati. Pak Bupati akan menindaklanjuti tahun besok juga boleh. Gitu. Artinya ini kan yang jelas ini hasil kajian ketemunya demikian. Dan nanti Pak Bupati dan timnya nanti akan ini hasil kajian demikian, mari kita lihat. Karena itu kalau tidak keliru saya membaca itu adalah surat keputusan Bupati, sehingga nanti kita akan membatalkan surat keputusan Bupati yang sudah ada dengan memunculkan surat keputusan baru terkait dengan hasil kajian itu. Kalau itu mau kajian dipakai, karena bisa juga hasil kajian itu tidak dipakai itu loh. Ini kan ya makanya di closing statement itu nanti para ahli itu akan sampaikan rekomendasi kepada pimpinan daerah. Demikian senior. Oke, terima kasih. Saya kira pertanyaannya yang mendasar itu saja. Kalau rangkaian biasa ya, walaupun ditampilkan beda kan itu hiburan-hiburan itu seperti. Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya? Monggo yang lain. Terima kasih. Tadi sampaikan tentang ekonomi langsung yang di masyarakat ya Pak Agus ya. Ada yang menjual, ada yang dibeli gitu. Yang saya tanyakan efek lain atau outcome dari kegiatan besok ini untuk jangka panjangnya seperti apa itu? Dalam arti bagaimana ulang tahun Nung Kidul ini dari 2023, 2024, 25 sampai 30 ada benang merah yang menyambung dan itu menjadi satu goalnya apa kira-kira? Terima kasih Pak Agus. Izin Pak Ketua ya, Mas Edi. Jadi kami itu sederhana sekali memaknai besok ini adalah ajang promosi kita. Jadi ajang promosinya masyarakat Gunung Kidul menampilkan hasil karya-karyanya. Makanya kami beri ruang yang terutama di gelaran UMKM pada tanggal 26 sampai tanggal 30 di Taman Budaya, sesuai dengan rencana kami bahwa Taman Budaya ini adalah ruang ekspresi bagi masyarakat Gunung Kidul. Sehingga nanti mereka akan menampilkan semua hasil karya mereka di sana, kita berikan hiburan sehingga masyarakat hadir di situ bisa menikmati hasil karya masyarakat. Ini adalah upaya kami mencoba mendorong promosi hasil karya masyarakat Gunung Kidul. Harapannya adalah next ini bisa menjadi satu potensi, oh ternyata nek golek blangkon itu neng sana itu loh. Selama ini kan kita orang ngerti nek tuku blangkon neng di. Nah, kita hadirkan mereka di situ. Nek kepengen tuku sorjan sing apik nggak sorjan sing apik di sana. Nanti akan kami hadirkan di situ. Inilah ajang promosi yang coba kami siapkan di sana dan harapannya masyarakat akan tahu. Dan pemantiknya ya kita kasih hiburannya pun juga kami coba variatif, nanti berbagai macam potensi kami gelar di sana sehingga nanti masyarakat akan coba hadir di sana karena pengennya menikmati hiburan, tambah pengalaman dan nanti orang-orang yang menjajakan promosi di sana akan mendapatkan hasil yang diharapkan pada putaran-putaran berikutnya. Ini yang coba kami gagas demikian, termasuk yang nanti di wilayah Jalan Baru di Tugu Tobong itu dulu kita tidak akan pernah membayangkan bahwa halaman parkirnya Gedung Serbaguna itu penuh dengan kuliner. Tapi sekarang kalau kita hadir ke sana kita mau cari parkir sudah agak susah karena ternyata banyak warga yang menikmati menjajakan hasil kulinernya di sana. Dan ini dampak ekonominya jelas. Terutama di seputar sana sekarang sudah
mulai meriah dengan berbagai macam area varian kuliner. Dan ini ke depan semua titik, semua spot-spot yang bisa kita kembangkan ke sana memang dan ini memang tugasnya rekan Dinas Perdagangan. Sebenarnya tadi ada rekan Kepala Dinas Perdagangan ini. Tugasnya adalah mencoba memformat agar nilai seni dalam memformat mereka, mungkin dari tampilannya, mungkin dari ininya adalah menjadi menarik sehingga tidak bosan. Hari ini mungkin warna tendanya putih, besok warna tendanya hitam, formatnya demikian, isian konten dari yang dijual ini, sehingga ini akan menjadi menarik dengan dorongan bahwa semua konten itu adalah konten warisan budaya yang ada di Gunung Kidul. Saya sempat beberapa kali tanyakan ketika saya berputar ke wilayah Gunung Kidul mendorong UMKM ini, saya tanya, Anda bisa buat wedang teh? Bisa. Sudah Anda jual? Belum. Jadi wedang teh itu masih dinikmati untuk wedangan sendiri. Dan ini yang menjadi dorongan kita adalah dengan adanya peraturan Bupati yang 83 ini bahwa bagaimana ini menjadi sebuah potensi industri. Jadi itu contoh paling gampang. Contoh lain banyak sekali warisan budaya kita yang belum diindustrikan. Demikian Mas Edi. Oke, baik. Mas Edi sudah cukup? Oke, luar biasa. Iya, nanti kalau masih kurang bisa japri aja gitu ya rekan-rekan sekalian. Monggo masih ada waktu untuk yang ingin bertanya. Oke. Masih ada waktu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin saya ini menjadi salah satu unsur pembeda. Jadi begini, tahun 2023 ini Gunung Kidul sudah berusia 192 tahun. Itu kalau umur manusia berarti sudah sekitar 3 atau 4 generasi. Tetapi kita amati bersama setiap kegiatan hari jadi ini masih tertumpu di tingkat kabupaten. Jadi belum menyentuh ke desa, ke kelurahan-kelurahan. Ini harus kita akui. Selama ini berbagai kegiatan ini masih terfokus di tingkat kabupaten. Kenapa kok tingkat kelurahan, tingkat padukuhan tidak tersentuh? Sehingga setiap kita tanya pada rakyat kecil, kapan hari jadi Gunung Kidul? Pastikan dia nggak tahu. Bahkan saya sering tanya, kok ya umbul-umbulan kenapa Mbah? Mboten ngertos kita wonten rawuhan. Dia berarti nggak tahu kalau tanggal 27 Mei itu adalah hari ulang tahun Gunung Kidul. Berarti hari jadi ini masih berkutat miliknya pejabat, miliknya tingkat Pemda, belum menyentuh di tingkat apalagi pedukuhan, tingkat kelurahan aja belum. Seperti dikatakan tadi Pak Wakil Ketua, besok ada gaung gamelan. Setiap yang punya gamelan harus dibunyikan. Itu teori. Itu teori. Tapi prakteknya apakah bisa? Saya kira nggak bisa. Mungkin dalam satu kelurahan itu mungkin ada 10 orang yang punya gamelan, 2 yang dibunyikan udah lumayan. Karena apa? Karena mereka tidak diimbangi dengan anggaran. Karena untuk nutuk gamelan mengumpulkan itu juga tidak mudah, karena bukannya untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi puluhan orang, dan itu juga perlu mungkin apalah yang namanya dukungan untuk mengumpulkan. Dan ini nampaknya belum tersentuh. Dan ini saya pikir bukan sekarang untuk dilaksanakan karena sudah sangat mepet, tapi ini fakta tentang kemeriahan. Salah satu bentuk kemeriahan yang paling mudah kita lihat adalah pasangan umbul-umbul Podang Ngisep Sari. Tetapi apa dikata? Komplek Pemda yang selama ini menjadi pusatnya pemerintahan bisa dihitung umbul-umbul Podang Ngisep Sari yang dipasang. Dalam kota Wonosari bisa dihitung yang terpasang Podang Ngisep Sari. Ini menjadi evaluasi. Mengapa bisa begini? Karena hari jadi belum menyentuh rakyat kecil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutaryono tadi untuk hal-hal yang disampaikan, mungkin juga bisa ditanggapi. Monggo kepada Bapak Ketua Panitia Hari Jadi Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Agus Hartadi. Matur nuwun.
atas pertanyaannya yang ketika ini agak berbeda. Yang dirasakan tadi, yang disampaikan bahwa kegiatan hari jadi ini seolah-olah masih miliknya para pejabat yang ada di pusat pemerintahan atau orang Wonosari dan sekitarnya. Terima kasih, itu justru sudah kita mulai saat ini. Ada kegiatan yang kita mulai pecah, lokasinya tidak di Wonosari. Satu, kegiatan pengajian akbar. Ini juga bukan rangkaian kegiatan yang biasa dilaksanakan di alun-alun, nanti akan kita geser ke Ngelipar. Kemudian juga yang ziarah sekaligus kirab, yang biasanya ziarah itu ada di komplek makam bupati yang hanya dihadiri oleh para pejabat. Ini kita rencanakan nanti seluruh masyarakat dan perangkat desa se-Kapanewon Ponjong ini melaksanakan pawai dari Balai Desa Ponjong atau Waterbur itu sampai ke perempatan dekat SMP itu. Kemudian dari sana nanti kesenian-kesenian sebenarnya berhenti, masuk wilayah area makam sudah dengan agenda agak sakral, sehingga yang seniman-seniman dari Ponjong, sehingga sudah mulai kita pecah. Kemudian gaung gamelan itu nanti kalau tidak per pemilik minimal per kelompok, karena per pemilik itu belum tentu sak pemilik itu satu orang satu keluarga itu bisa gamel kabeh, tapi per kelompok. Dan nanti kita pantau bersama. Kalau secara faktual Panjenengan Meresani selama ini tidak pernah netas, semoga untuk tahun ini netas. Nanti kita pantau. Kemudian kalau kembali ke tidak ada dana, saya sampaikan lagi bahwa hari jadi Kabupaten Gunung Kidul ini miliknya seluruh warga masyarakat, sehingga apapun yang masyarakat miliki bisa. Bahkan nanti masyarakat juga dihimbau untuk melaksanakan tirakatan di tempatnya masing-masing, seperti pada peringatan 17-an itu. Tapi nanti netes dan tidaknya kita pantau bersama-sama. Itu monggo dilengkapi Pak Wakil Ketua. Monggo Bapak Agus Mantara. Terima kasih. Kalau ini kan apa ya, pengantikan senior, jadi amatannya mungkin tajam, dan terima kasih atas amatannya. Mudah-mudahan nanti menjadi satu apa ya, pembeda tadi bahwa kita akan beda di tahun 2023. Dan tentu ini kamilah minta tolong kepada teman-teman media yang tadi disampaikan, berarti kemarin juga kurang kenceng juga ini ya. Ini tahun ini mohon minta dukungan kencengnya biar sampai masyarakat paling bawah tahu bahwa kita akan hari jadi. Ya ini kan apa penting, kalau dukungan anggaran sebenarnya secara parsial kami ini sudah melakukan pembinaan. Jadi kepada mereka yang sudah terregister di tempatnya Dinas Kebudayaan, ini saya pikir sudah kami berikan motivasi, kami berikan dukungan-dukungan pada saat pembinaan di lain kesempatan. Dan inilah saatnya, kalau dalam bahasa kami, saatnya nagih tak bina yuk tabun tanggal malam 17 itu nanti ini mudah-mudahan nanti netes. Tapi kalaupun belum ya nanti terima kasih senior, nanti 2024 dan seterusnya akan coba kami format lebih baik, mungkin termasuk penyediaan dukungan anggaran untuk masyarakat pada saat pelaksanaan gaung gamelan. Mudah-mudahan kita masih diberikan ruang untuk mendukung giat-giat kebudayaan di masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agus Mantara atas tanggapannya. Boleh sekali lagi? Oh, okay. Maaf ada. Monggo Mas Edi. Oke, bukan pertanyaan, saya terinspirasi Pak Taryono sama Mas Salek Tribun. Terkait tema Pak Agus, Pak Ketua, Syekh Kinasih yang sesami itu. Nah, kemarin apa Pak temanya Pak? Kredaning. Nah, itu kan kayaknya bagi kami memang terlalu umum ya Pak Taryono. Maksudnya bersih, pangkal sehat, rajin, pangkal pandai kayak gitu.
ada usulan bagaimana kalau tema ini spesifik. Umpamanya tema tahun ini telaga, Hari Jadi Gunung Kidul bertema telaga gitu. Atau temanya apa Pak Tar, kira-kira Pak Tar, yang kira-kira Gunung Kidul banget gitu. Dan itu akan menjadi pemandu dari running acara Hari Jadi Gunung Kidul ini. Tidak, nah bahasanya Mas Alek tadi apa ya, Pekan Raya Jakarta ya, PRJ, Jember Fashion Week. Hal-hal seperti itu kan dinantikan banyak orang gitu. Dan ada satu agenda yang itu terus diulang, tapi dengan pengembangan dengan traffic yang lebih naik lagi. Kayaknya usulnya seperti itu Pak. Terima kasih. Baik. Monggo mungkin Pak Ketua Panitia. Matur nuwun Mas Heri. Yang jelas ini usulan Mas Edi ini cukup bagus, tapi tidak untuk yang tahun ini. Tidak untuk yang tahun ini. Kita pertimbangkan karena ulang tahun atau Hari Jadi Gunung Kidul kan tidak hanya berhenti pada saat ini saja. Yang hari ini yang Seh Kinase ing Sesami kebetulan sudah ditetapkan, dan itu pun sudah diinisiasi oleh pimpinan pasca hari jadi yang kemarin, dan itu sudah sebagian dari masukan-masukan masyarakat. Kemudian muncul tema itu, dan sekarang ini muncul dari Mas Edi, temanya lebih spesifik, tidak terlalu umum. Nah, misalnya rajin pangkal pandai itu terlalu umum gitu, sehingga nanti akan lebih spesifik, misalnya temanya kars apa-apa atau telaga atau apa. Sekarang masih umum, barangkali bahasa Seh Kinase ing Sesami itu tinggu diterapkan yang Semarang ya iso, diterapkan yang Surabaya juga bisa, tapi nanti mungkin oh ya, oke. Nanti dipertimbangkan Pak Edi, tapi tidak untuk tahun ini Pak Edi. Oke. Oh ya, terima kasih. Jangan dirubah untuk yang terus itu. Ya, besok saya juga jadi pengamat. Sekarang masih jadi pelaku. Tinggal tunggu bulan ini Pak Iwi yang mengingat saya. Manten nuwun Pak Iwi. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih rekan-rekan media yang juga sudah berpartisipasi. Bapak tadi ternyata banyak pertanyaan, ternyata juga ada masukan, ternyata untuk temanya harus Gunung Kidul banget nih mungkin besok di tahun-tahun selanjutnya, dan luar biasa banget ternyata juga dari rangkaian-rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan nanti ternyata juga menyasar bukan hanya di kotanya saja tapi di berbagai tempat, termasuk ada di Kalurahan. Tadi yang ziarah selanjutnya untuk Gunung Kidul Run juga, untuk fashion show juga di beda tempat gitu ya, bukan hanya di kotanya Wonosari saja, dan mudah-mudahan bisa dinikmati oleh masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul semuanya. Tadi disampaikan juga bahwasannya tanggal 27 Mei ada yang masih bertanya-tanya hari opo. Selanjutnya dengan dipasangnya umbul-umbul mungkin ada masyarakat yang masih bertanya-tanya gitu ya. Berarti ini kan harus lebih masifnya lagi, teman-teman rekan media butuh bantuannya juga begitu ya Pak, untuk sama-sama mempublikasikan. Ini udah bisa bilang mempublikasikan. Yang apa nih Pak? Tadi kan pertanyaannya berarti nanti banyak yang menginap di Gunung Kidul kan gitu. Iya, kan? nanti wisatawannya seperti apa? Kebetulan Gunung Kidul ini mulai tahun kemarin sudah ada hotel bintang. Ada 2 hotel yang berbintang, ada hotel ya yang gunung di hotel satu di Hotel Santika, yang satu di Hotel Queen. Kalau Queen agak jauh. Ya kalau kontingen Gunung Kidul Karnival nanti pesertanya tidak hanya dari Gunung Kidul, dan waktunya malam, kemungkinan untuk pulang ke rumah itu sangat kecil, sehingga ada semacam dipastikan nginep di Gunung Kidul. Dan kalau nginep mestinya ya ada apa ya, ada pengeluaran, kemudian ada waktu untuk sambil nunggu waktu itu menikmati suasana Gunung Kidul. Di samping Hotel Bintang 5 juga banyak homestay, banyak penginapan di pinggir pantai. Dalam kota Wonosari saya sekarang homestay itu sudah mulai nolak-nolak tamu Mbak. Wah, luar biasa. Salah satu pelaku pemilik homestay itu yang ada di depan itu. Terima kasih gitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang untuk rangkaian Hari Jadi Kabupaten Gunung Kidul salah satunya ini juga menjadi ajang promosi begitu ya Pak, kulinernya
hotel-hotelnya, homestay dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini nanti juga ke depan bisa menjadi Gunung Kidul lebih terkenal lagi, bukan hanya masyarakat yang ada di Gunung Kidul saja nih yang kenal dan tahu, tapi masyarakat di luar Gunung Kidul dengan segala rangkaian Hari Jadi Kabupaten Gunung Kidul. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber. Beliau ada Bapak Dr. Andes Agus Hartadi MSI selaku Ketua Panitia Hari Jadi Kabupaten Gunung Kidul. Kita ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Khairul Agus Mantara SIPMM selaku Wakil Ketua Panitia. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bu Asar Janjang Rianti atas tadi sambutan yang disampaikan, harapan juga kepada rekan-rekan media. Kami juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang hadir. Selanjutnya kami juga berharap untuk bersama-sama ikut mempublikasikan segala kegiatan Hari Jadi Kabupaten Gunung Kidul agar semakin ramai, semakin banyak dikenal, dan bahkan untuk para wisatawan juga bisa menikmati segala rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Gunung Kidul. Akhirnya di kesempatan kali ini saya Reza harus pamit undur diri. Terima kasih juga untuk para pendengar dan juga para pemirsa Daksinarga TV dimanapun Anda berada. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.